Ih, Kalau nanti akan share screen, Bu Aprida, mohon diklik share sound-nya, Bu, di sebelah kiri. share share sound tuh yang mana ya? Silakan boleh dicoba dulu, Bu. Share screen. Ini misalnya share. Yang mana, Pak? Sebelum share screen, Bu, sebelum share screen, Oh, Ibu klik share screen yang hijau itu, Bu. Nah, di bentar, Pak. sebelah kiri itu ada share sound sebelah kiri. Share sound. Nggak ada. Ada Bu Oh di iya, atas ini ya. sebelah Ini ya. kanan. Di checklistin, Pak. Ya, Bu, di Oh checklist. iya, baik. Terima kasih. Ya udah, ini udah ke-record berarti apa ya? Mangga, silakan boleh, gak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Tetap semangat ya, meskipun kita habis liburan kemarin, kita masih semangat ya pagi ini untuk belajar. Semangat Bu. Siap, Ibu. Ya, oke, kita absen dulu. Siapa aja yang udah masuk? Nesya ada? Hadir, Ibu. Oke, Yudi. Tadi Bu, Eh, Dea, Ada Ibu. Irma, Hadir, Bu. Dwi, Hadir Ibu. Sri, Hadir Bu. Cinta, Hadir, Ibu. Rosma, Hadir. Rujeng, Hadir, Ibu. Tia, Hadir, Ibu. Winda. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Ya, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan Ibu masih di bab pernapasan, udah pertemuan ketiga ya. Jadi untuk yang hari ini subbabnya itu kelainan dari sistem pernapasan. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. KM-nya di sini siapa? Saya, Bu. Oh iya, ya udah silakan dipimpin sama KM-nya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar kegiatan belajar hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Lujeng sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Ya, tujuan kita berdoa di sini supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan supaya ilmu yang akan kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu ya. Kemarin kita udah belajar apa ya? Coba Winda, kemarin kita udah belajar apa? Oke, sepertinya Winda ke toilet ya. Coba sama Dwi Ya, aja. Ibu. Oh iya, Winda ada. Kemarin kita udah belajar tentang mekanisme pernapasan, Ibu. Oke, iya betul sekali. Ada yang masih ingat nggak mekanisme pernapasan itu ada apa aja? Coba deh ya. Mekanisme pernafasan ya Bu ya. Ya, Mulainya dari hidung Ibu. dari hidung, Ya, ya lalu laring, laring, faring. faring. Ya, langsung ke bronkus, bronkeolus. Terakhir di alveolus Bu. Oke, pintar sekali. Ya, sekarang kita akan masuk di subbab kelainan pada sistem pernapasan. Ibu izin share screen dulu ya. Share screen mana ya? Oh ini. Share sound. Share.
Oke, sudah kelihatan PowerPoint-nya? Oh, belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau sekarang? Sudah, Bu. Ya, Sudah sudah, ya? Bu. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran PBL, peserta didik yaitu kalian dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia, serta menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur, sehingga peserta didik yaitu kalian dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. Nah, indikatornya sendiri itu dia dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pernapasan pada manusia, lalu mendiskusikan, menganalisis, dan menyimpulkan pengaruh buruk kebiasaan merokok dan udara lingkungan yang tercemar terhadap kesehatan manusia. Seperti itu kurang lebih untuk tujuan pembelajaran dan indikator hari ini. Nah, kita langsung mulai aja ya. Apa yang kalian lihat di sini? Rokok, Bu. Rokok, Bu. Rokok ya. Tapi rokoknya itu ada macam-macam. Ada 3 rokok ya. macam-macam rokok. Iya. Jadi ini mungkin yang untuk rokok konvensional, ya kalian udah sering lihat juga ya. Lalu yang rokok elektrik juga ada. Kemudian ada juga rokok herbal. Nah, perbedaan dari rokok biasa, rokok herbal, sama elektrik itu apa sih? Ada yang tahu? Ditunjuk. Coba Nesya. Silakan, perbedaan dari rokok biasa, rokok elektrik, dan rokok herbal itu apa? Jawab. Rokok elektrik itu yang pakai listrik, bukan ya, Bu? Yang pakai listrik, oke. Kalau yang herbal? Yang tidak pakai listrik, Bu. Yang tidak pakai listrik. Ya, rokok biasa juga tidak pakai listrik ya. Aman nggak sih untuk dikonsumsi ketiga rokok ini? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, tapi kan rokok herbal nggak ada nikotinnya. Aman nggak tuh? Tapi kan tetap ada asapnya, Bu. Tapi tetap ada asapnya ya. Oke. Ya, sebelum Ibu jelaskan, coba silakan kalian lihat dulu video berikut. Mana ya? Ini. Bukan. Ya, ini sumbernya Kita dari semua kenal YouTube. dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa rokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi Dengeran, Bu. Dengeran, Bu. bagaimana Dengeran. rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap,
itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena Kita semua kenal dengan yang namanya rokok. Sebentar ya. Udah lebar Kita ya? semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang Tidak, Bu. berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, coba kita lihat lagi yang rokok elektrik ya. Apakah kalian tahu bahwa sebanyak 90% perokok menyesal merokok dan sebanyak 80% perokok pernah mencoba untuk berhenti minimal 1 kali? Namun, sangat sedikit yang berhasil berhenti dan ditarik kembali oleh nikotin. Adiksi fisik dihasilkan dari nikotin dalam bentuk kebutuhan akan asupannya. Selain itu, ada pula adiksi psikologis yang contohnya adalah di saat seorang perokok merasa tidak lengkap kalau minum kopi tanpa didampingi oleh rokok. Adiksi psikologis yang didampingi dengan adiksi fisik tersebut menggagalkan banyak orang meninggalkan kebiasaan merokok. Jika tidak ada bantuan seperti nikotin patch, gum, ataupun hipnotis, dan kegagalan tersebut sangat disayangkan. Vape adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan pengalaman mirip merokok yang memproduksi bukan asap, tapi aerosol yang dihirup oleh penggunanya lalu dihembuskan layaknya rokok. Namun, tanpa tar maupun bahan kimia lainnya yang terdapat di rokok. Lalu, apakah vape merupakan alternatif yang mereka tunggu-tunggu?
kalian sudah menonton video kami yang sebelumnya mengenai rokok, kalian pasti tahu bahwa merokok melibatkan pembakaran tembakau dan beberapa bahan kimia lainnya, dan membuat penggunanya kecanduan akibat kandungan nikotin di dalamnya. Asupan nikotin yang sangat dicari ini bisa digantikan dengan vaping menggunakan cairan atau liquid yang mengandung nikotin demi mendapatkan tingkat kepuasan yang sama dengan aktivitas menghirup dan menghembus yang identik dengan merokok. Salah satu perbedaan merokok dengan vape adalah vape tidak melibatkan pembakaran tembakau. Vaping melibatkan proses mengubah suatu cairan tertentu menjadi suatu aerosol, namun tanpa harus menghirup tembakau dan ribuan bahan kimia lainnya yang kita dapatkan saat merokok. Walaupun tidak sepenuhnya, hal ini mengurangi risiko kerusakan terhadap paru-paru dan jantung. Liquid yang digunakan pun umumnya hanya mengandung propylen glycol dan vegetable glycerin, suatu bahan kimia yang kita sering temukan di makanan dan obat-obatan, dan sudah disetujui penggunaannya oleh Food and Drug Administration. Terlepas dari fakta bahwa terdapat risiko bronkiolitis atau sering dikenal dengan sebutan popcorn lung dan beberapa penyakit lainnya, forum di seluruh dunia mengklaim banyaknya orang yang berhenti merokok sepenuhnya dengan transisi ke vaping dan bahkan mengklaim merasa lebih sehat dari di saat masih merokok. Perlu kita ingat bahwa walaupun vape diciptakan pada tahun 1963, vaping baru mulai dikenal pada tahun 2001 dan tidak ada konklusi yang layak untuk menyatakan efek jangka panjang untuk vaping. Untuk sekarang, vape memang dianggap sebagai alat yang berpotensi karena resiko kesehatan yang jauh lebih rendah dari rokok. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dengan penggunaan vape mungkin adalah stigmanya, di mana masyarakat cenderung tidak bersedia berpikiran terbuka mengenai vape karena menganggap vape sama dengan merokok, dengan menghirup dan menghembuskan asap, dan tidak bersedia menerima penjelasan bahwa yang mereka kira adalah asap ternyata merupakan aerosol bebas tembakau maupun tar. Kami sama sekali tidak mendukung maupun mencegah kalian dalam menggunakan alat ini, karena kami mempersembahkan fakta-fakta ini dari sisi kesehatan dan gaya hidup untuk dijadikan pertimbangan bagi kalian yang berniat berhenti merokok maupun mempunyai pandangan tertentu terhadap penggunaannya. Bagaimana menurut kalian? Bagikan video ini ke teman kalian untuk mengajak mereka berdiskusi dan tulis pendapat kalian di. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok. Dan apakah kalian tahu? Ya, seperti itu kurang lebih untuk video tentang rokoknya. Nah, jadi yang tadi dijawab sama teman-teman kalian itu benar. Jadi walaupun ada namanya rokok herbal, rokok elektrik, ya karena judulnya rokok gitu kan, jadi pasti dia mengandung zat-zat kimia yang berbahaya gitu. Termasuk si rokok herbal juga. Jadi walaupun judulnya itu rokok herbal karena rokok, makanya dia juga pasti mengandung zat-zat yang berbahaya juga walaupun nggak ada nikotin atau nggak ada tembakaunya gitu. Tapi tetap dia mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Terutama kalau pada rokok itu kan ada nikotin yang membuat orang kecanduan juga kan ya. Tar juga dan ada CO juga dan lain-lain. Itu kurang lebih untuk rokok. Ada yang ditanyakan untuk rokok? Ya, kalau nggak ada, kita masuk ke permasalahan yang kedua tentang pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan. Di gambar ini apa yang kalian lihat? Polusi yang Asap kendaraan, Bu. Asap kendaraan ya, motor-motor, mobil-mobil ada banyak ya di sini ya, gitu. Faktor ya, kalau misalnya kalian menghirup asap-asap ini tuh gimana tuh dampaknya ke alat pernapasan kita? Bisa batuk Sesak ya, napas, Bu. Ngap, Bu. napas, ngap, terus apa Ngap, lagi? Ya, ngap juga ya, Kulit bau kali, ya, Bu, alergi. alergi, ya, dan lain-lain gitu. Ini juga jadi termasuk ke dalam sama seperti rokok juga gitu, bisa mengganggu saluran atau sistem pernapasan kita gitu.
Jadi karena polusi udara atau rokok juga dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit pada saluran pernapasan kita. Ini kita lihat Indonesia lagi videonya. termasuk negara dengan polusi udara yang Tentang tinggi. polusi Polusi adalah udara. zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah Mau kalian izin ke tahu toilet. bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat, dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa, seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi yang tadi teman-teman kalian jawab itu juga benar. Intinya untuk yang pencemaran udara itu dia disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor alamiah atau faktor non alamiah. Kalau faktor alamiah itu dia ya berasal dari alam juga. Kalau non alamiah itu yang tadi barusan kita lihat videonya, barusan kita lihat gambarnya juga. Jadi karena motor, asap-asap motor atau asap-asap pabrik juga kan dia mengandung banyak zat-zat kimia yang berbahaya yang kalau misalnya dihirup sama kita itu bisa menyebabkan penyakit dari saluran pernapasan gitu. Itu mungkin untuk awal dari materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, kalau tidak ada silakan kalian kerjakan LKPD-nya. LKPD-nya udah di-share di GC ya, berupa live worksheet. Nah, itu kalian kerjakan per kelompok. Kelompoknya Ibu bagikan ya. Ini di stop share dulu. Stop share. Di stop untuk kelompoknya kita bagi menjadi 5 kelompok. Di sini ada 11 orang ya. Jadi kita bagi menjadi 5 kelompok, Ibu bagi ya. Kelompok 1 Yudi, Dea, dan Irma. Kelompok 2 Sri dan Sinta. Kelompok 3 Rosma dan Lujeng. Kelompok 4 Tia dan Dwi.
kelompok 5 Winda dan Nesya. Silakan duduknya per kelompok. Ya, silakan langsung dikerjakan LKPD-nya. Waktunya 15 menit ya. Baik, Ibu. Ada kendala untuk masuknya? Tidak, Bu. Tidak ya, udah bisa masuk semua ya ke live worksheet-nya ya. Iya, Bu. Kita, Bu, sudah. Oke, silakan kerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Untuk kelompok 1 sampai 3, LKPD-nya tentang bahaya rokok ya. Kelompok 1, 2, sama 3. Kelompok 4 sama 5, kalian diskusikan tentang polusi udara. Baik, Bu. Siap. Iya. Di sini di dalam LKPD-nya itu ada video lagi dan artikel lagi tentang macam-macam rokok udah dibahas ya sama kita. Ada artikel tentang rokok konvensional, artikel tentang rokok herbal. Kalian bisa klik aja. Kalau ada kendala bisa dikasih tahu. Terus ada juga YouTube berita tentang pro kontra penggunaan rokok. Nanti setelah kalian simak artikel dan videonya, baru kalian jawab di bawah ini gitu. Dijawabnya tinggal diklik aja sama kalian ya. Jadi nggak usah ditulis-tulis lagi di buku tulis ya. Jadi di sini aja. Untuk materi aja paling di buku tulis dicatat ya. Baik, Ibu. Ya, untuk PowerPoint-nya udah di-share Baik, di Ibu. GC. Oke. Ya, itu untuk rokok. Untuk yang polusi udara juga sama, ada YouTube-nya ya, bisa disimak juga. Nanti kalau udah selesai kalian bisa ketik-ketik di sini gitu. Jadi nggak usah ditulis, materinya aja yang ditulis. Oke. Iya. Udah selesai? Lagi nih, Bu. Ada kendala dalam mengerjakannya? Tidak, Bu. Tidak ada, Aman. Bu. Aman, aman. Oke. Sudah?
Udah selesai semua ya? Waktunya. Silakan untuk presentasi. Sebelum presentasi, Ibu mau memberitahu dulu untuk penilaiannya seperti biasa ada 3 penilaian. Ada penilaian afektif. Penilaian afektif itu maksudnya penilaian sikap ya. Jadi Ibu nanti lihat tentang disiplin kalian, tentang kerjasama kalian sama teman kelompoknya gimana. Di sini Ibu lihat kerjasamanya udah bagus, nggak ada yang cuma duduk aja ya. Udah kerja sama semua. Kemudian kalau yang untuk penilaian psikomotornya, penilaian keterampilannya dari cara kalian bagaimana diskusi gitu. Jadi yang terakhir untuk penilaian pengetahuannya nanti Ibu akan lihat di hasil evaluasinya juga gitu. Itu mah nanti terakhir mungkin ya. Ya, udah semua ya mengerjakan LKPD-nya untuk yang rokok dan polusi. Udah selesai semua belum? Udah, Bu. Udah selesai semua ya? Oke, kalau udah selesai semua kelompok 1 sampai 5, silakan dipresentasikan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau tampil? Kelompok 1. Tadi ada Yudi, Dea, dan Irma ya? Irma mungkin, Bu. Ya, boleh Irma. Yudi Presentasi. aja, Bu. Siapa? Ya udah Yudi silakan. Boleh Bu, baik. Oke. Berdasarkan artikel dan video di atas, dampak dari penggunaan rokok baik itu elektrik, herbal, ataupun konvensional itu Bu menyebabkan resikonya terjadi resiko kanker, kemudian penyakit, kemudian menyebabkan penyakit jantung koroner, kanker paru-paru, mandul, kanker tenggorokan, dan kanker hidung hingga stroke pada orang dewasa Bu. Selain itu juga menyebabkan penyakit tuberkulosis, asma, leukemia, hingga penyakit alergi. Terus solusinya adalah untuk yang tidak merokok, berarti dicoba untuk menghindari orang yang merokok. Nah, kemudian untuk yang telah merokok itu dikurangi atau dialihkan ke yang lain, begitu Bu. Kemudian terakhir untuk jika keluar rumah itu sebaiknya menggunakan masker agar tidak terpapar udara rokok, begitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan untuk Yudi. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak ada ya? Bu. Oh, ada. Silakan Lujeng. Ya, bagus banget itu pendapatnya kelompok Yudi. Ya, Kalau bagus dari ya. Ya. Tepat banget. Ya. Kelompok Yudi hebat. Ya, acungkan jempol untuk kelompok 1. Kalau dari kelompok saya boleh, Bu? Iya, boleh silakan. Lujeng kelompok 2 tadi ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau menurut pendapat kelompok saya, masalah yang teridentifikasi dari LKPD itu adalah kebiasaan merokok pada kalangan orang dewasa itu bisa menyebabkan gangguan pada alat pernafasan yaitu paru-paru. Untuk itu kebiasaan merokok itu sebaiknya ditinggalkan. Bagi yang sudah merokok, maka perlu ada terapi khusus, Bu. Misalkan mengganti rokok yang misalkan kan ada orang-orang yang merokok itu kadar nikotinnya tinggi, itu awal-awal itu mengganti dengan rokok yang kadar nikotinnya itu lebih ringan gitu. Terus mengurangi jumlah rokok yang diisap. Misalkan kalau dalam sehari itu mengisapnya bisa 1 bungkus. Nah, kalau yang
karena harus menghindari, maka harus dilatih mengurangi, misalkan dalam 1 hari hanya 1 batang. Nanti berlatih ya Bu ya, namanya berlatih. Jadi setiap hari mengurangi sampai nanti dia akan bisa lepas dari kendali kebiasaan merokok itu. Terus apalagi ya Bu? Baru sampai situ Bu. Oke, sip. Terima kasih Lujeng. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ada yang mau menanggapi tentang jawaban dari Lujeng? Bagus Bu, itu menyempurnakan jawaban dari Yudi. Iya, bagus ya. Ya, oke. Lanjut kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau menjawab hasil diskusinya? Kelompok 3? Saya Bu, saya. Oke, silakan. Nggak apa-apa Bu, baru sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi identifikasi tersebut itu mengenai bahaya penggunaan rokok Bu, karena LKPDC yang itu ya, Iya, itu dampaknya sangat merugikan Bu, merugikan. merugikan Ya. sendiri dan semua orang ya. Ya benar gitu Bu. Udah itu baru itu. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Next, kelompok 4 tentang Iya, Bu. polusi ya. Iya, silakan Tia. Ya, terima kasih Ibu waktunya. Ya, sama-sama. Kalau berdasarkan hasil diskusi kami, terus membaca artikel dan melihat video, rumusan masalahnya itu Bu, asap kendaraan, asap pabrik atau disebut polusi udara ini menyebabkan beberapa penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan seperti asma. Terus kami juga mendapati kalau polusi ini bisa menimbulkan gangguan pada penyakit atau kardiovaskular. Polusi udara dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Kemudian untuk solusinya, ini Bu bisa berjalan kaki kalau jaraknya dekat supaya mengurangi kendaraan-kendaraan bermotor atau naik sepeda. Atau kalau jaraknya jauh itu Nge-freeze ya. Iya, kelompok 4 sudah cukup mewakili jawabannya. Bisa ditambahin sama kelompok 5 mungkin? Terima kasih kelompok 4 jawabannya. Tepuk tangan. Kelompok terakhir siapa yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 4? Winda mungkin? Iya, Ibu. Ya, oke. Silakan. Untuk rokok ya Bu hampir sama Bu ininya sama kelompok yang lain. Jadi dampak dari rokok itu memang sangat berbahaya ya Bu, terutama pada paru-paru, juga bisa menyebabkan pada penyakit jantung juga, kanker kulit, mulut mungkin ya Bu, dan juga kerongkongan. Adapun upayanya kita sebisa mungkin untuk menghindari rokok itu ya Bu. Ya. Jadi jangan pernah walaupun mencicipi rokok itu, karena kan di rokok ada nikotinnya ya yang bikin ketagihan. Iya. Gitu Ibu. Oke, terima kasih jawabannya untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, udah bagus-bagus semua ya jawabannya ya. Semuanya udah paham apa yang menjadi penyebab dari kelainan sistem pernapasan yang terutama itu yang pertama ada dari rokok, yang kedua ada dari polusi udara, terutama di Indonesia itu udah banyak juga ya polusi udara yang menyebar di mana-mana gitu. Ibu izin share screen lagi tentang PowerPoint-nya. Frida, Sinta izin ke toilet sebentar boleh? Oh iya, silakan Sinta. Ya, jadi intinya yang kalian jawab itu sudah benar semua. Jadi dampak dari rokok dan polusi udara itu dia bisa
menyebabkan timbulnya gangguan dari saluran pernapasan seperti asma, ISPA, atau kanker paru-paru, dan masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi terutama untuk kanker ya, untuk kanker paru-paru itu dia merupakan kanker yang bisa paling mudah untuk dihindari, tapi justru paling banyak nyawa melayang karena kanker itu. Dan penyebab utamanya adalah karena rokok gitu. Jadi selain itu juga untuk pencemaran udara juga bisa menyebabkan kurangnya kadar oksigen di dalam tubuh kita. Seperti yang kita simak di video sebelumnya, jadi di dalam tubuh kita itu kan ada sel darah merah ya, atau nama lainnya eritrosit, yang fungsinya itu untuk mengikat oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya perokok atau kita menghirup polusi udara yang berpolusi, itu pasti bukan cuma oksigen aja yang masuk ke dalam tubuh, tapi ada juga zat-zat lain dari asap-asap dari motor misalnya atau dari mobil yang ikut masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang diedarkan sama eritrosit itu bukannya malah oksigen, tapi juga zat-zat dari yang kita hirup tadi gitu, yang berpolusi, udara yang berpolusi gitu. Nah, solusinya juga udah teman-teman udah kalian jawab. Ya intinya kalau untuk rokok ya jangan sampai mencoba merokok lah ya gitu. Terutama untuk kalian nih seumuran kalian yang remaja-remaja umur 15 sampai 17 tahun gitu kan. Kalau misalnya ada teman-temannya yang nyuruh kalian coba-coba rokok gitu kan, ya jangan sampai ikutan lah ya. Boleh temenan mungkin ya, kalau temenan mah sama siapa aja. Tapi jangan sampai ikut dampak negatifnya, apalagi sampai mencoba rokok. Karena di dalam kandungan rokok, seperti yang tadi udah dijelasin, itu dia ada kandungan nikotinnya yang menyebabkan ketagihan. Jadi sekali coba aja kita udah susah gitu lepasnya gitu kan. Kalaupun sudah terlanjur mencoba rokok, ya solusinya ya harus memiliki tekad yang kuat untuk berhenti merokok gitu. Bukan cuman mencoba rokok elektrik atau rokok herbal yang fungsinya buat berhenti gitu. Katanya kan banyak ya rokok elektrik sama rokok herbal tuh banyak yang mengkonsumsi itu supaya katanya pingin berhenti dari rokok gitu. Padahal dari elektrik sama herbal juga tetap saja banyak juga zat berbahayanya seperti itu. Kalau untuk yang polusi udara itu ya gunakan masker ya, seperti 2 tahun yang lalu kita kena COVID menggunakan masker, mungkin sampai sekarang bisa diterapkan juga kalau misalnya kalian keluar rumah gitu kan, supaya zat-zat asap-asap dari polusi udara itu tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Ya mungkin seperti itu saja dari Ibu. Gimana? Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ditunjuk. Ya, boleh coba sama Sinta. Silakan kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini, Bu, ada 2 permasalahan yang disuguhkan. Yang pertama itu dari asap rokok, yang kedua asap dari kendaraan. Nah, keduanya asap kendaraan. Zaman sekarang terlalu banyak kendaraan, Bu, sehingga menimbulkan polusi yang sangat buruk untuk pernapasan. Begitu juga dengan merokok. Solusinya salah satunya yang pertama untuk rokok, kita harus menghindari rokok, jangan mencoba-coba rokok karena ada nikotin yang membuat kita ketagihan. Yang kedua, dari solusi permasalahan polusi udara, kita harus bisa mengurangi jangan terlalu sering menggunakan kendaraan ketika tidak terlalu butuh gitu. Misalkan ketika kita sendiri nggak usah naik mobil atau naik motor, bisa dengan ikut kendaraan umum gitu Bu, untuk mengurangi polusinya. Ya, oke, tepuk tangan untuk Sinta. Ya, terima kasih Sinta atas kesimpulannya. Oke, jadi gimana pembelajaran hari ini, seru nggak?
Seru, Bu. Seru, Bu. Seru ya. Seru, Bu, Ngantuk nggak seru. kalian kalau belajar sama ibu, ngantuk nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Enggak ya. Nonton video, Bu. Ya, karena nonton video jadi Menyenangkan, semangat Ibu. ya. Ya. Videonya kekinian, Bu. Videonya kekinian, betul. Jadi ada materi yang belum dipahami untuk hari ini? Atau sudah paham semua? Sudah sepertinya, Bu. Ya, Iya, sudah Bu. ya. Mana ya? Ya, oke, karena sudah selesai, sebelum kita tutup, silakan kalian kerjakan post testnya. Kerjakan post testnya, bisa di barcode di sini ya. Soalnya ada 5 ya, nggak banyak-banyak. Silakan dikerjakan. Kalau ini dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak berkelompok lagi gitu, masing-masing. Waktunya 1 menit saja, silakan. Lain berkelompok, Bu, biar gampang. Ya, kerjakannya untuk yang postnya sendiri-sendiri ya. Kalau perkelompoknya sudah selesai tadi yang Baik, LKPD Ibu. saja. Baik, Ibu. Oke. Ada kendala untuk masuk barcode-nya? Enggak, Bu. Enggak ya, sudah bisa masuk semua ya? Bisa. Oke, Sudah, Bu. silakan. Udah selesai ya? Wah, iya. Di sini Belum, udah Bu. ada. Sebentar lagi. Oh, ada yang belum. Oke. Ini udah ada beberapa yang masuk. Gampang ya pertanyaannya ya. Ada yang 100 nilainya, ada yang 9. Oke, 2 orang lagi. Ya, oke, udah semua ya. Alhamdulillah hasil evaluasi dari post testnya banyak yang nilainya di atas KKM ya. KKM-nya tahu lah ya, 76. Jadi banyak yang di atas dari itu, ada yang 85, ada yang 90, ada yang 100. Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Oke, kalau gitu karena kalian sudah semangat hari ini, jadi kalian semua dapat nilai tambahan ya untuk hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Gitu ya. Udah, mungkin itu saja materi hari ini dari Ibu ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita masuk ke materi sistem ekspresi ya. Jadi untuk sistem pernapasan kita sudah selesai materinya. Jadi minggu depan kita masuk ke materi bab baru yaitu sistem ekspresi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, sama-sama. applause untuk Bu Afrida. Bu Rizka, mangga. Ya, ke Ibu Afrida. Wah, hebat lagi nih guru-guru